Oke, kita langsung aja ya. Dunia pendidikan di Indonesia tuh lagi dirombak habis-habisan loh. Jadi, coba deh lupain dulu semua yang kita tahu soal cara belajar yang lama. Karena sekarang ada panduan baru yang benar-benar siap mengubah segalanya. Serius, ini mengubah mulai dari apa yang ada di kepala siswa, cara guru ngajar, sampai definisi sukses itu sendiri. Pertanyaannya kan, apa sih yang benar-benar berubah? Dan yang paling penting nih, dampaknya apa buat kita semua? Buat para siswa yang tiap hari belajar, buat orang tua yang dukung di rumah, dan tentunya buat para guru di garda terdepan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, biar gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 6 bagian. Pertama, kita lihat visi besarnya. Terus gimana caranya kita bisa lepas dari sekedar hafalan. Abis itu, kita intip suasana baru di kelas, kenalan sama tes standar baru namanya TKA, lihat contoh soalnya kayak gimana, dan terakhir, kita simpulkan, ini semua artinya apa buat masa depan kita. Bagian pertama, visi baru untuk belajar. Ini nih pondasi perubahannya. Fokusnya itu geser, dari yang penting tahu sebuah fakta, jadi benar-benar paham sama konsepnya. Beda banget loh itu. Nah, yang seru di sini itu cara mereka mendefinisikan kata paham. Paham itu bukan lagi sekedar bisa jawab soal, tapi artinya kamu bisa ngejelasin idenya pakai bahasamu sendiri, bisa menafsirkan maknanya, bisa mengaplikasikannya di dunia nyata, ngelihat dari sudut pandang lain, bisa berempati, dan bahkan bisa lebih kenal diri sendiri lewat apa yang kamu pelajari. Kompleks tapi keren banget. Oke, supaya bisa paham sedalam itu, ada beberapa konsep inti yang jadi mesin penggeraknya. Yuk, kita lihat ide-ide utama di balik gerakan anti hafalan ini. Pernah nggak sih kalian lagi belajar terus berhenti sejenak dan mikir, bentar, sebenarnya cara gue mikir udah bener belum ya? Nah, itulah yang namanya metakognusi. Gampangnya, ini kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Jadi kita sadar kapan kita ngerti, kapan kita bingung, dan gimana cara terbaik buat belajar. Tujuannya, biar kita jadi pembelajar yang mandiri. Selanjutnya, ada asesmen formatif. Coba buang jauh-jauh bayangan ujian akhir semester yang jadi satu-satunya penentu nasib. Sekarang, penilaian itu jadi kayak teman seperjalanan. Tujuannya bukan buat ngasih nilai bagus atau jelek, tapi buat kasih masukan terus-menerus. Mirip kayak pelatih yang selalu ngasih arahan biar atletnya makin jago setiap hari. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Dulu, kita fokusnya cuma numpukin fakta sama rumus di kepala. Sekarang, fokusnya digeser buat pakai pengetahuan itu. Buat apa? Buat mikir kritis dan mecahin masalah yang beneran ada di sekitar kita. Jadi, kita berubah dari pelajar yang pasif jadi problem solver yang aktif. Oke, teorinya kedengeran keren. Tapi pas di kelas, prakteknya gimana sih? Yuk kita lihat gimana semua konsep tadi diwujudkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Kita ambil contoh nyata dari panduannya ya, proyek lingkungan Banten. Guru tuh nggak mulai dengan ceramah, tapi nanya dulu ke siswa, kalian udah tahu apa aja sih soal ini? Terus mereka eksplorasi bareng-bareng, lewat diskusi, dengerin cerita, bahkan wawancara narasumber. Ujung-ujungnya, siswa bikin karya, bisa poster atau video buat nunjukin pemahaman mereka. Belajar jadi kayak petualangan kan? Rapornya juga ikutan berubah total. Udah bukan lagi deretan angka doang. Coba lihat deh potongan raporannya ini. Isinya cerita, isinya observasi. Bukan lagi cuma nilai budi pekerti 85. Tapi ada catatan, Rania bisa mengingatkan temannya untuk menjaga kebersihan. Ini jauh lebih personal dan benar-benar ngegambarin perkembangan anak secara menyeluruh. Oke, jadi proses belajar di kelas makin asik dan personal. Tapi, gimana caranya kita mastiin kalau semua sekolah di Indonesia punya standar yang sama? Nah, disinilah peran tes kompetensi akademik atau TKA. Gampangnya gini, TKA itu jembatannya. Dia yang ngehubungin pengalaman belajar yang seru di tiap kelas dengan satu standar nasional yang sama buat semua. Tujuannya apa? Biar ada data yang adil dan bisa dibandingin yang nantinya berguna banget buat seleksi masuk kuliah atau dunia kerja. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin penasaran, khususnya buat para siswa dan orang tua. Wujud tes nasional yang baru ini kayak gimana sih? Yuk kita intip-intip contoh soalnya. Kita mulai dari matematika. Siap-siap ya, karena ini bukan soal hitung-hitungan biasa lagi. Jadi, tesnya itu dirancang buat ngukur 3 level kognitif. Level 1, pemahaman. Ya, sekedar tahu konsep dasarnya. Level 2, aplikasi.
Ini udah bisa pakai konsepnya buat mecahin masalah yang umum. Nah, level tertinggi itu penalaran, yaitu kemampuan buat nganalisis dan nyari solusi buat masalah yang rumit atau bahkan belum pernah ditemui sebelumnya. Ini dia contohnya. Ada studi kasus toko kue. Coba perhatiin deh, soalnya itu bukan nanya berapa keuntungan maksimalnya, tapi minta kita mengevaluasi beberapa pernyataan, terus nentuin itu benar atau salah. Ini benar-benar maksa kita buat mikir kayak seorang analis bisnis, pakai matematika buat menalar, bukan sekedar ngitung. Sekarang kita geser ke bahasa Inggris. Sekali lagi, tujuannya bukan cuma ngetes seberapa banyak grammar yang kita hafal. Jadi, kemampuan membaca itu dites dalam 3 lapisan. Pertama, pemahaman tekstual alias ngerti apa yang tertulis di teks. Kedua, pemahaman inferensial. Ini nih kemampuan buat membaca yang tersirat dan narik kesimpulan. Dan yang ketiga, evaluasi, yaitu kemampuan buat menilai dan merespons ide di dalam teks secara kritis. Contoh soalnya ini cerdas banget. Kita dikasih teks soal tempat-tempat keren di Bali, pertanyaannya bukan nyari fakta, tapi minta kita nyimpulin, tujuan utama orang datang ke tiap tempat itu apa sih? Buat konservasi atau buat santai-santai? Ini benar-benar menguji kemampuan kita buat menyimpulkan, bukan cuma membaca. Oke, setelah kita bongkar semuanya dari filosofi sampai ke contoh soal, pertanyaan terbesarnya sekarang, terus intinya apa buat kita? Apa yang mesti kita lakuin secara berbeda mulai dari sekarang? Buat para siswa, pesannya jelas. Biasain nanya kenapa dan gimana, jangan cuma apa. Latih terus kemampuan berpikir kritis kalian. Buat para orang tua, dukung anak-anak pas mereka lagi asyik ngerjain proyek. Karena disitulah proses belajar yang sebenarnya. Dan buat para pendidik, peran kita geser nih. Dari yang tadinya cuma penceramah, jadi fasilitator atau arsitek pengalaman belajar. Jadi, kerangka kerja baru ini udah ada di tangan kita. Ini bukan sekedar dokumen, tapi sebuah peluang besar. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa itu, tapi mau kita apakan? Gimana caranya kita bareng-bareng mau pakai peluang ini untuk membentuk masa depan pendidikan Indonesia? Jawabannya ada di kita semua.